Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kekuatan itu berasal dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, mari katakan bersama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, tema dari gereja ini ya adalah mempersiapkan untuk menjadi para penuai. Karena saudara ya kita percaya bahwa saya mengatakan tadi pagi tidak semua orang terpanggil jadi pendeta. Tidak semua orang terpanggil jadi penginjil. Tidak semua orang terpanggil menjadi gembala, tapi semua kita terpanggil untuk menjadi penuai. Amin. Ya, dan untuk menjadi penuai itu Tuhan persiapkan kita. Ketika selesai pandemi, ya, puji Tuhan kami dibukakan Tuhan pelayanan lewat YouTube. Saya dan suami bertanya, Tuhan mau bawa pelayanan kami ini kemana? Karena banyak teman-teman, banyak para pendeta itu yang berkata pada saya, Ibu, udah waktunya Ibu buka gereja, ya. Ayo Ibu buka gereja sekarang. Tapi saya bilang, ya saya harus bertanya pada Tuhan, bukan apa yang orang mau, tapi apa yang Tuhan mau. Karena kita harus mencapai semua kehendak Tuhan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Tidak bisa ikut-ikutan. Oh, orang semua sudah jadi gembala, saya juga harus jadi gembala. Karena pencapaian tertinggi itu kalau sudah jadi gembala, enggak seperti itu saudara. Ya, saya tahu jadi gembala itu juga puyeng, ya enggak Pak? Ya, puyeng loh jadi gembala, menghadapi jemaat sekian banyak ya. Apalagi ada masalah dikit yang ditelepon Pak Gembala, sakit perut telepon Pak Gembala, tapi jemaat di sini tidak kan ya? Amin, tidak ya? Semua sudah mandiri, amin. Ya, kalau yang belum mandiri itu kan ada loh gembala saudara, jemaatnya sakit perut telepon Pak Gembala, sakit kepala telepon Pak Gembala, bisul telepon Pak Gembala. Ya, tidak gampang untuk menjadi gembala itu kalau bukan panggilan. Saya tidak bisa jadi gembala. Ya, makanya kalau sedang ikuti pengajaran saya, ya orang, Bu doakan dong. Saya bilang berdoa sendiri. Doa yang paling berkuasa itu waktu kau masuk dalam kamar, tutup pintu. Lalu kau nangis sama Tuhan, itu doa yang paling berkuasa. Karena tidak ada pendeta hebat. Yang ada Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Jadi jangan ya, apalagi Bu titip doa ya, saya bilang tidak ada justip. Untuk doa tidak terima justip. Berdoa sendiri. Ya jangan sedikit-dikit datang sama Pak Gembala, Pak doain dong suami saya, Pak doain dong. Ini Pak Hendra gak ngomong apa-apa loh sama saya. Jangan nanti jemaat pikir tuh Pak Hendra sudah curhat tuh sama Bu Dewi. Kagak ya, dalam nama Tuhan Yesus. Ini saya yang tiba-tiba ngomong begini aja nih. Ya jangan apa-apa, Pak doain dong anak saya, Pak doain dong ini saya. Ya Tuhan itu, saya selalu bilang kepada kita disuruh nyanyi. Saya tuh selalu bilang kepada jemaat bahwa cari Tuhan sendiri. Ya, cari Tuhan sendiri. Jangan kebiasaan apa-apa minta didoakan, apa-apa minta didoakan. Karena ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, disitulah kita bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita bisa cerita tentang pengalaman kita dengan Tuhan. Kalau saudara tuh cuma minta didoakan, terus kapan ketemu Tuhannya? Amin.
Ayo, kalau mau jadi penuai, ya harus mencari Tuhan sendiri. Tuhan berkata, carilah aku, ya, karena orang yang mencari pasti akan mendapatkan. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Ya, makanya memang ya saya menyadari saya nggak bisa jadi gembala. Kalau orang datang, Bu titip doa ya, enggak, saya tidak terima titip doa, doa sendiri kau. Nggak bisa titip doa. Ya, apalagi kalau doakan suami saya ya Bu, apalagi doakan suami orang, enggak bisa. Karena doa yang didengar Tuhan tuh doa yang lahir dari hati. Saya tidak mungkin berdoa buat suamimu pakai hati. Ya enggak? Ya kenapa, kan saya enggak cinta suamimu. Kalau saya berdoa pakai hati bahaya malah kan. Berdoa ya Tuhan berkati Pak Joni, Tuhan berkati Joni. Ada Joni di sini? Nggak apa-apa, kau kena sasaran hari ini. Berkati Joni Tuhan. Iya, saya mau nangis buat Joni ya kagak lah. Ngapain saya nangis buat Joni? Ya, kalau saya nangis buat Joni malah bahaya lagi, nangis Joni Tuhan, suami saya lewat. Jadi perkara rumah tangga kami. Dia tanya, siapa itu Joni? Kenapa kau doakan dengan hancur hati? Ya, malah ribut nanti kita, saudara. Ya, saudara harus mengerti doa yang didengar Tuhan, doa yang lahir dari hati yang hancur. Lah saya tidak mungkin menangis buat suamimu itu, karena saya tidak punya hati sama suamimu. Tuhan mendengar doa yang hancur hati ya. Makanya Tuhan Yesus itu berkata, jangan tangisi aku, tapi tangisi dirimu sendiri dan keluargamu. Nggak ada orang mau menangis buat keluarga saudara. Ya, makanya saya tuh nggak mau munafik, Pak. Kalau dikatain jemaat, Bu doain ya, suami saya belum bertobat. Ya saya suruh ibu doa sendiri ya Bu. Doanya ibu yang paling didengar Tuhan tuh buat suamimu. Saya tidak akan berdoa buat suamimu. Daripada saya basa-basi ngomong saya berdoa padahal saya tidak berdoa, ngapain juga kita basa-basi? Benar nggak saudara? Ya, jadi dulu jemaat nggak ngerti, mereka bilang Bu Debbie tuh kok kayak gitu. Sampai ada yang bilang, kalau pendeta ini mau loh mendoakan pendeta itu, ya kau ikut saya tuh pendeta sana. Ya, saya ini mengajarin yang benar. Bagaimana kita bisa menjadi penuai? Kita harus ketemu Tuhan secara pribadi. Ya, supaya kita punya pengalaman tentang Tuhan. Kita punya pengalaman tentang berjalan bersama Tuhan. Kita punya pengalaman tentang mengalami Tuhan. Orang kalau nggak pernah cari Tuhan, ya kalau saudara jadi Kristen puluhan tahun duduk di kursi begitu terus hidupmu. Kalau ditanya orang, kenapa ibu dulu kenal Tuhan Yesus? Ya saya tuh dari sekolah minggu di sini. Ya tapi nggak ada kesaksian tentang Tuhan. Kita semua harus berjumpa dengan Tuhan supaya kita punya pengalaman pribadi, lalu kita bisa menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu serius loh, ya. Ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan untuk setiap kita yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita harus masuk dalam ketaatan yang lebih kepada Tuhan supaya kita ini bisa melihat janji Tuhan itu tergenapi di hidup kita. Ya, banyak orang Kristen sekarang saya lihat hidupnya, rumah tangganya hancur, anak-anaknya hancur, semuanya hancur, ya akibat dari kesalahannya sendiri. Ya, mau menikah enggak pernah cari Tuhan, enggak pernah berdoa. Ya, menikah main nikah aja, pokoknya asal sudah ketemu ya sudah ketemu. Ya, makanya saya tuh kadang serba salah juga nih ya.
Katanya Alkitab yang disatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Masalahnya banyak orang Kristen ini bukan Tuhan yang satukan, setan. Jujur aja nih saya ngomong. Ya, ada satu keluarga rumah tangga berantem terus saudara. Suaminya, istrinya telepon saya, Bu tolong dong Bu datang ke rumah saya itu sudah pusing, saya mau cerai. Saya datang. Kami di tiap hari ribut, tiap hari berantem. Yang terakhir nih Bu, saya harus konseling sama ibu. Kenapa? Suami saya itu pakai narkoba. Saya juga disuruh pakai narkoba sama dia. Jadi ibu pakai, ya sudah beberapa kali saya terpaksa pakai. Yang pertama saya tanya, kalian ini dulu ketemu di mana? Jawabannya di tempat dugem. Dia LC, saya pelanggan. Saya mau tanya, ini yang satukan Tuhan atau setan? Jawab coba. Ya, lo jujur aja kita bicara saudara. Ya, kenapa banyak terjadi perceraian? Karena yang satukan orang Kristen ini banyak bukan Tuhan, setan. Lah rumah tangga yang dibangun satu LC-nya, satu pelanggannya, kawin mereka. Memang didoakannya di gereja. Kalau setelah didoakan di gereja bertobat, bagus. Masalahnya cuma mau didoakan, bahkan banyak yang datang sama pendeta, Pak saya mau mau pemberkatan di gereja Bapak ya. Kamu gereja di mana? Nggak ada gereja, cuma sekarang mau pemberkatan aja. Terus suami sudah hamil. Ini yang satukan Tuhan? Siapa yang satukan kalau begini? Setan. Ya. Ada lagi orang banyak datang, Bu saya mau menikah, ibu bisa pemberkatan nikah nggak buat saya? Kamu gereja di mana? Ada sih gereja saya Bu, tapi saya nggak mau sama gereja saya sama ibu aja. Kenapa? Lah di gereja saya itu harus konseling pranikah dulu 6 bulan Bu. Oh jadi kamu mau sama saya? Iya. Ibu ada konseling pranikah? Nggak ada. Berapa lama? 2 tahun. Ya Allah lama banget Bu. Saya mending saya konseling kamu sebelum menikah 2 tahun daripada setelah kamu nikah terus kamu konseling sama saya 10 tahun. Saya ini nggak kurang kerjaan ngurusi kamu. Amin apa amin? Coba tolong orang Kristen tuh dibuka paradigmanya, nih otaknya ini dibuka. Supaya kita ini jadi orang yang katanya anak Tuhan, orang Kristen, ya, tapi hidupnya itu juga berdampak dan menjadi berkat. Supaya orang lain yang melihat hidup kita ini mendapat berkat dan mereka itu tertarik untuk datang sama Yesus. Ya, yang ada itu sekarang orang, ya saya sih, ya ajarannya Yesus senang ya, tapi lihat orang Kristen yang nggak senang saya Bu. Banyak tuh saya temui saudara. Ya, kenapa? Karena kita ini nggak mau taat sama firman Tuhan. Cari jodoh dengan cara sendiri. Sudah nikah, rumah tangganya berantakan, datang. Bu, kalau memang Tuhan itu ada, katanya rencana Tuhan itu rencana yang terbaik. Kenapa saya mengalami begini? Saya bilang, Pret, kau itu bikin jalan sendiri. Kau menempuh kehendakmu sendiri. Setelah Tuhan, ya setelah kau mengalami yang hal tidak enak, terus kau bilang Tuhan lagi. Ya kau dulu berdoa cari jodoh, kau berdoa enggak? Kau puasa enggak? Kau tanya Tuhan enggak? Ya udah gitu. Ya ada saudara ibu-ibu. Bu saya ini mau cerai Bu. Suami saya gini-gini. Enggak boleh cerai Bu. Ya karena firman Tuhan berkata ibu harus berdoa buat suami ibu. Ya tapi ini suami saya itu pemabuk, penjudi, tukang selingkuh gini-gini. Ya itu sudah risiko. Siapa dulu yang suruh ibu nikah? Dia bilang, ya memang saya sih menikah waktu itu saya sendiri yang pilih. Ibu dijodohin, ya enggak itu pilihan saya. Ya tetap doakan. Ibu enak aja ngomong doakan. Ibu tuh enggak rasa suami saya. Ya saya enggak mau rasa suamimu. Kenapa kau suruh rasa suamimu saya? Saya punya suami sendiri.
Ya, itu kan suamimu kau yang rasa lah. Hello. Amin yang muda-muda. Jangan bilang cinta itu buta. Cinta itu melek. Kalau sudah nikah baru kau buta. Karena udah gak bisa bikin apa-apa, sudah terlanjur. Mari kita mencegah semua kesalahan-kesalahan, akibat-akibat fatal yang terjadi akibat kita ini tidak mau taat sama firman Tuhan. Ya, ketika saya bertobat, saya berdoa buat jodoh. Tadinya saya itu tidak mau menikah, saya pikir saya tidak usah menikah, saya melayani Tuhan saja. Tapi satu saat Tuhan bicara sama saya, kamu harus menikah, karena kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Lalu saya berdoa, saudara, Tuhan kalau memang Tuhan mau kasih saya jodoh, ya kasih jodoh yang saya mau menikah itu, ketemu orang yang mendorong saya untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup saya. Kalau yang datang laki-laki yang tidak menggenapi rencana Tuhan atas hidup saya, mending saya tidak nikah. Kita harus berani berkata seperti itu untuk menggenapi rencana Tuhan di hidup kita. Apalagi ini anak-anak muda, saya lihat banyak anak muda ini. Ya, jangan kau bilang ya itu tadi cinta itu buta. Ya, orang tuh kalau udah kelepek-kelepek ya, kalau teleponan, sudah makan sayang? Belum. Aku ndak bisa makan tanpa dirimu. Pret lu. Ya, kamu makan sana, aku juga nggak bisa makan tanpa dirimu. Ya udah terus, ya udah kita nggak usah makan. Maka matilah kau karena cinta itu. Ya, ada lagi anak muda, saya itu sudah mencintaimu loh, tapi aku ndak kerja loh, kata cowoknya. Ceweknya jawab, ndak apa-apa. Aku juga ndak bisa masak kok. Yang penting kita punya cinta. 5 tahun kemudian mereka tinggal di kolong jembatan. Karena yang satu ndak kerja, yang satu ndak bisa masak. Ini saya membuka pemahaman nih buat yang anak-anak muda ini yang nggak ngerti firman. Kalau mau cari jodoh itu baca Alkitab, taat sama firman Tuhan, amin. Alkitab bilang tuh cari jodoh itu apa? Jangan kau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kalau kita itu rajin ke gereja, ya carilah calon yang juga rajin. Jangan yang rajin dugem. Rajin ke gereja aja belum tentu tuh. Kalau kau suka doa, ya cari pasanganmu yang suka doa. Kau suka baca Alkitab, cari pasangan yang suka baca Alkitab. Kalau dia sukanya ramalan, jangan mau. Ya, ketemu kamu sio apa? Ya, babi atau monyet atau ular? Saya ini orang, jangan kau sama-samakan dengan monyet, ular, babi. Itu binatang. Ya. Jadi saudara, ayo kita ini pakai firman Tuhan. Laki-laki Alkitab bilang kalau kamu mau cari jodoh tuh baca Amsal 31. Istri yang cakap mahkota suaminya. Ciri-cirinya apa? Dia bangun waktu hari masih gelap. Kalau pacarmu bangunnya jam 10, jangan kau nikahi. Nggak makan kau, nggak sarapan, bener, kecuali kau intermittent. Puasa 18 jam. Cocok itu kawin sama yang begitu. Iya kan, dia bekerja dengan tangannya sendiri. Dia mengatur pekerjaan rumahnya. Cari istri yang rajin, yang bisa masak. Ya, kalau ketemu tanya, bisa masak nggak kamu? Bisa, masak apa? Indomie. Itu bukan masak, itu rebus. Ya. Tolong saudara, Alkitab itu sudah memberikan arahan.
Bagaimana kita mengatur kehidupan kita ini supaya tidak salah. Lah boro-boro Pak mau jadi penuai Pak Gembala. Lawang hidupnya kita ini sendiri saja belum becus. Bagaimana kita bisa membawa orang datang sama Tuhan? Kita aja utang tidak bayar. Ditagih dia bilang, Yesus sudah bayar utangku. Utang dosa dibayar Tuhan Yesus. Utang duit bayar sendiri. Ya, jadi ini orang Kristen ini memang banyak yang aneh-aneh saudara. Agak lain. Ya, agak lain memang orang Kristen ini. Ayo kita kembali pada firman Tuhan. Waktu kita menjadi pelaku firman, taat pada kebenaran, barulah di situ kita bisa menjadi penuai. Karena orang melihat hidup kita. Tadi pagi saya cerita, ada satu jemaat mesbah doa. Ini bukan orang Kristen sama suaminya. Suaminya itu benci banget sama orang Kristen. Jadi setiap kali istrinya itu ada teman orang Kristen, kamu jangan deket-deket sama orang Kristen. Orang Kristen itu utang gak bayar. Terus sukanya gratisan. Nah, ini orang Kristen memang suka gratisan. Ya. Ke gereja aja pura-pura lupa ndak bawa kolektor. Tuhan yang tahu loh. Lalu saudara, dia bilang, jadi suami saya itu benci banget sama orang Kristen Bu. Sampai satu kali pas pandemi, dia itu dapat khotbah saya di YouTube. Lalu istrinya ini mulai ngikuti. Istrinya mulai nonton YouTube khotbah-khotbah saya. Tadinya mereka berdua ini ribut terus. Karena istrinya ini kalau suaminya ngomong satu kata, dia 10 kata. Karena survei membuktikan wanita itu sehari bisa mengeluarkan 30.000 kata dari mulutnya. Jadi bapak-bapak maklum saja. Ya, kalau istrimu biasa mengeluarkan 30.000 kata ya sudah. Lalu saudara ribut terus sama suaminya. Tiba-tiba ketika ibu ini mulai ikuti khotbah saya, dia mulai mempraktekkan firman Tuhan, dia berubah. Iya, berubah. Jadi suaminya bilang, waktu dia bilang, Pak aku mau ke gereja ya, mau ikut ibadah mesbah doa onsite itu Bu Debbie Basir. Oh yang sering kamu dengar di YouTube itu ya, iya boleh pergi. Waktu saya buka perjalanan ke Israel, Pak saya mau ikut ke Israel sama Bu Debbie. Nggak apa-apa, pergi asal sama Bu Debbie kan. Dia juga jadi bingung. Satu kali suaminya bilang, Ma kamu kalau mau dengar khotbahnya Bu Debbie di kamar aja. Dulu kalau dengar di kamar dimarahin istrinya. Pergi dilihat di luar sana, ribut dengar khotbah. Sekarang enggak, suaminya bilang, kamu kalau mau dengar khotbah di kamar aja, aku yuk mau dengar. Satu kali dia tanya sama suaminya, kenapa kamu jadi berubah? Suaminya jawab, karena kamu berubah. Sekarang kamu bukan lagi istri yang cerewet. Kamu sekarang bukan istri yang ngelawan sama suami. Ya. Kata Pak Hendro tadi malam saya punya teman, istri itu harus tunduk sama suami ya Pak. Ya sebenarnya istri kita ini bukan tidak tunduk tapi berani. Ya, istri kita ini bukan tidak tunduk Pak, tapi istri ini berani sama suami. Itu bahasa halus sebenarnya ya, tapi nyelekit. Jadi saudara ya, akhirnya suaminya ini melihat perubahan istrinya. Lalu dia, gak apa-apa kamu ke gereja aja, karena aku melihat hidupmu berubah. Bagaimana kita bisa menjadi penuai? Kita nggak usah ngomongin ayat dari A sampai Z. Di dalam Yakobus pasal yang kesekian, sekian. Nggak perlu. Ketika hidup kita berubah menjadi berkat, ya maka disitulah orang itu tertarik. Dan suaminya mulai tertarik. Aku yuk pengen kenal Tuhan Yesus dong. Karena aku pengen berubah. Amin saudara. Dan kalau kita ini menuruti firman Tuhan, Alkitab berkata, saudara, begitu banyak janji Tuhan yang bisa terjadi di hidup kita. Karena kebahagiaan di hidup kita itu hanya ketika kita memilih untuk hidup taat melakukan firman Tuhan.
Ya, nggak ada yang lain. Kebahagiaan hidup kita itu hanya ngikut firman, udah aman. Makanya saya tuh kalau ada jemaat konseling, saya langsung gini, ini nggak nurut firman pasti. Makanya hidupnya begini nih. Kalau kau nurut firman saudara, itu hidupmu tuh lurus. Ya, ada tantangan iya, tapi itu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Ya, bukan karena kita salah memilih, bukan karena ya masalah itu datang karena kebodohan kita. Nah sekarang ini banyak Pak masalah dalam kehidupan orang Kristen Pak Gembala. Itu terjadi karena kebodohan mereka yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Ya kalau kita mau nurut saudara, goalnya dari kekristenan itu apa? Kau mengikuti firman Tuhan dan hidupmu berubah menjadi sama seperti Kristus. Itu goal dari kekristenan. Ya, kita yang dulu pemarah, yang dulu suka gini sekarang dirubah menjadi lebih sabar. Ya, kita yang dulunya begini sekarang jadi begini, itu goal dari kekristenan. Karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Baca bersama Ulangan 11 ayat yang ke-8 mulai. Firman ini judulnya saudara di sana temanya ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ya. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi ternyata kutuk terjadi bukan karena kita ini pergi ke gunung, bertapa, di bawah pohon, bawa sesajen, kau terkutuk. Nggak usah tunggu yang begitu. Waktu kita nggak taat pada firman Tuhan, hidup kita sudah terkutuk. Makanya apa itu orang terkutuk? Orang terkutuk itu hidupnya itu tidak pernah baik. Ada saja masalah. Makanya saya banyak lihat orang Kristen besok pakai koyo di sini. Besoknya dia pindah sebelah kanan. Lusanya koyonya pindah kiri. Ya, minggu depan semua koyo. Karena apa? Sakit kepala terus hidupnya. Kebanyakan persoalan karena banyak kutuk. Dan kutuk itu terjadi ternyata waktu kita tidak taat sama firman. Maaf saudara, pelayanan kita tidak menjamin ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, saudara boleh rajin pelayanan, tapi kalau kau nggak taat sama firman Tuhan, hidupmu jadi batu sandungan. Makanya banyak orang di gereja itu jadi batu sandungan. Karena apa? Dia nggak taat sama firman. Ya, ayat 8 berkata, firman Tuhan berkata begini, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apa? Kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Kita semua hari ini sedang berjalan kepada satu tujuan, yaitu menggenapi kehendak Tuhan. Hari ini kita semua sedang berjalan pada satu tujuan, yaitu menggenapi rencana Tuhan. Amin. Dan di depan sana itu rencana Tuhan itu, goalnya yang Tuhan beri bagi kita pribadi-pribadi. Dan hidup kita akan berbahagia ketika kita menggenapi rencana Tuhan. Karena di hidup ini ada banyak rencana. Ada yang pertama rencana kita, yang kedua ada rencana setan. Saudara jangan diam-diam, setan juga punya rencana untuk kita. Tapi yang terbaik adalah rencana Tuhan. Jadi kita harus bisa membedakan rencana kita, rencana Tuhan, rencana setan. Kalau rencana setan sudah pasti yang jahat. Yang bahaya ini rencana kita. Kadang terlihat baik, tapi sebenarnya itu bukan rencana Tuhan. Makanya Yesus bisa mengajarkan kita doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dalam hidupku seperti di surga. Iya. Kita harus mempersiapkan diri untuk bisa mencapai semua rencana Tuhan atas hidup kita. Maka kita harus berpegang pada firman Tuhan yang kita dengar saudara. Dan ayat 9 berkata, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu,
untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, supaya lanjut umurmu, supaya kau bisa masuk kepada rencana Tuhan. Karena banyak orang Kristen belum menggenapi rencana Tuhan, sudah mati di tengah jalan. Betapa sia-sianya saudara kalau kita mati tapi kita belum menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Bangsa Israel ketika mereka berjalan menuju tanah perjanjian, semua angkatan pertama yang keluar dari Mesir dibunuh mati di padang gurun. Ya, mereka mati dipatok ular. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Jangan sampai kita di usia, di umur kita di dunia ini yang hanya pendek ini, 70 tahun kata Alkitab, kita tidak sampai menggenapi tujuan Tuhan dan rencana Tuhan atas hidup kita karena ketidaktaatan. Karena ketidaktaatan saudara. Ada istri satu kali konseling sama saya, Bu, suami saya itu loh Bu, selingkuh terus. Sampai pernah saya lagi hamil, Bu, saya ini menikah tidak bahagia sama dia. Saya ini lagi hamil anak yang ketiga, Bu. Padahal tidak bahagia loh, anaknya 3. Kalau bahagia itu 12. Untung tidak bahagia. Tidak bahagia aja anaknya 3 loh saudara katanya ya. Kenapa ibu tidak bahagia? Suamiku itu tukang selingkuh, tukang begini, udah gitu mintain duit saya. Satu kali Bu, saya lagi hamil, anak ketiga, dia bilang, mana uang? Saya mau pergi sama selingkuhan saya. Uang istrinya diambil, istrinya nangis sambil bilang, kamu itu ya, kamu nggak takut ya sama Tuhan? Nggak ada di dunia ini yang saya takuti termasuk Tuhan. Pergilah dia saudara, nggak berapa lama istrinya dapat kabar suaminya meninggal kecelakaan. Bayangkan saudara, kalau matinya begini, sudah tidak menggenapi rencana Tuhan, yang dia genapi rencana setan terus mati. Lah itu kemana saudara hidupnya? Kristen. Nanti mati sama keluarganya ditulis. Sampai ketemu di Yerusalem baru. Terus di salibnya, di batu nisannya ditulis apa? Telah mengakhiri iman dengan baik. Malaikat geleng kepala lihat kita. Pertandingan iman yang mana yang kau genapi nak? Nah, jangan sok ngaku-ngaku jadi orang Kristen. Orang Kristen itu memang terlalu pede. Ya, pertandingan iman yang mana? Ada orang mati kecelakaan tabrakan saudara karena mabuk. Mati. Dikubur ditulis. Ya. Karena kematian orang benar itu berharga di mata Tuhan. Malaikat geleng-geleng kepala saudara. Matinya tabrakan karena mabuk. Katanya Tuhan berkenan pada kematian orang benar. Tolong ya. Kita ini gak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Tapi mari bagian kita selama kita hidup, taati firman Tuhan. Cuma itu kebahagiaan kita. Dan itu yang akan menjamin bahagia kita di dunia sampai di kekekalan sana. Tidak ada penyesalan. Kalau saya tanya hari ini, kira-kira kalau saudara dipanggil Tuhan sekarang, ada gak yang akan saudara sesali dari hidupmu? Yang belum kau lakukan. Kan kita gak pernah tahu tuh hidup ini tuh. Kematian itu kan bisa datang besok, nanti malam, lusa, bisa kan? Bisa jadi yang sebelah kiri saudara minggu depan udah gak ada. Coba lihat sebelah kirinya. Yang sebelah kanan bisa besok loh. Jangan sombong ya. Sebelah kanan bisa besok. Artinya apa? Kematian itu kita gak ada yang tahu. Yang terpenting bukan soal matinya kapan. Tapi ketika kita dipanggil Tuhan mati, adakah penyesalan di hati kita ini yang belum kita lakukan? Karena kalau menyesalnya di sana tidak ada guna. Lebih baik menyesal sekarang ini selama kita hidup di bumi. Perbaiki yang perlu diperbaiki.
Sebagai seorang suami, jadilah suami yang bertanggung jawab, yang mengasihi istri. Amin. Cuma Pak Gembala yang amin, yang lain tidak ada yang amin. Ini suami-suami di sini. Ya, kalau kau sebagai seorang suami, jadilah suami yang bertanggung jawab, yang mengasihi istri dan anak-anak. Puji Tuhan. Ya, sebagai istri kita jadilah istri yang mengasihi anak-anak, yang menghormati suami. Ya, supaya suami juga tidak pelit. Amin, Ibu. Ayo kita berdoa, saudara. Waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka Tuhan itu berkenan supaya lanjut umurmu, karena bangsa Israel satu generasi dibunuh di padang gurun. Yang bisa masuk, yang angkatan yang masuk bersama Yosua itu sudah angkatan yang kedua. Ya, karena Tuhan mau mereka masuk ke tanah perjanjian itu dengan paradigma yang baru. Mereka nggak masuk dengan karakter yang lama, pemberontak, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Ya, dan dikatakan saudara di sana, sebab negeri kemana engkau masuk, ayat 10, untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Perhatikan, orang yang taat sama firman Tuhan, kau akan hidup tanpa berjerih payah. Akan ada kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Akan banyak terjadi hal-hal supranatural yang di luar kekuatan kita manusia. Itu bisa Tuhan kerjakan loh dalam hidup orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Amin, saudara. Ya, karena rancangan Tuhan bagi hidup kita itu dikatakan adalah, Tuhan berkata sama Yosua, kau harus berjalan, ingat ya, renungkan firman ini siang dan malam, dan jangan lupa ya, bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis dalamnya, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Orang yang sungguh-sungguh berkenan sama Tuhan bukan hanya rancangan keberhasilan, tapi keberuntungan. Nah, keberuntungan itu gak bisa diraih sama orang sembarangan, saudara. Contoh ya, banyak orang berhasil sekolah, dapat S1, S2, S3, S21 kayak Samsung, S23. Itu berhasil gak? Berhasil. Berhasil. Tapi saya mau tanya, dia beruntung? Belum tentu. Nah, orang yang sungguh-sungguh taat sama Tuhan dikatakan mereka itu akan mengalami rancangan keberhasilan dan keberuntungan. Berhasil dan beruntung. Tidak semua orang berhasil itu beruntung. Ada orang tokonya rame dari pagi sampai malam. Waktu akhir bulan hitung-hitungan tekor, Pak. Loh, padahal ini saya rame loh kemarin. Lah kok enggak ada untungnya ya? Ya enggak tahu. Dimakan burung gagak. Ada orang kelihatan hidupnya berhasil, punya titel tinggi, dapat pekerjaan yang baik, tapi hidupnya itu enggak beruntung. Yang membedakan kita, orang-orang yang taat pada firman Tuhan, kita ini mengalami rancangan berhasil dan beruntung hidup kita. Nah, beruntung ini bisa didapat sama orang-orang yang berkenan sama Tuhan. Karena ada banyak perkara di dunia ini yang tidak bisa kita raih secara logika manusia. Tapi itu keberuntungan. Saya itu saudara ditanya sama beberapa teman, mereka itu gereja besar, punya perlengkapan YouTube yang luar biasa, miliaran alat mereka. Dia kaget ketika saya bilang sama suami, Pak, kita pamit dulu ya, kenapa? Saya mau syuting nih, karena nanti kan saya harus live di YouTube. Lah, ibu bawa peralatannya apa? Kadang saudara cuma pakai HP. Ibu syuting di YouTube pakai HP? Iya. Itu loh yang saya heran dari Bu Dewi ini. Cuma syuting pakai HP. Yang nonton 50.000, kadang
100.000. Saya nih loh Bu, alat saya nih miliaran loh Bu. Tayang yang nonton 3.000, 4.000. Saya bilang itu gak bisa ditiru Pak. Itu namanya keberuntungan. Dari mana? Dari Tuhan. Tidak pakai peralatan yang mewah sampai miliar-miliar, enggak. Saya juga gak pernah suruh-suruh orang untuk nonton ya. Waktu kita melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, saudara, ya Tuhan beri hal-hal yang di luar logika. Manusia yang kita nggak tahu. Ya, anak-anak muda masa ke depan ini semakin sulit loh. Banyak pekerjaan-pekerjaan manusia yang mulai digantikan robot. Ya, saya kemarin pergi ke bank. Ini gara-gara dengar mau diblokir nih rekening yang tidak aktif tuh. Ada rekening saya satu tidak aktif sudah 6 bulan, saudara. Ya ndak ada miliar-miliar sih, tapi kan ya lumayan toh buat beli cilok. Jadi saya pergilah saudara ke bank. Saya kaget duduk di bank, saya bilang sama suamiku, ndak ada orang banknya. Zaman dulu waktu saya buka di situ rekening, itu semua teller di depan. Saya bilang, suami ini kenapa ndak ada orang, cuma security satu. Kata suami, kan sekarang sudah pengurangan pegawai semua, security-nya datang. Maaf ibu ada keperluan apa ya? Saya ini kartu saya nih diblokir. Kalau blokirnya biasa ibu ke mesin itu aja. Nanti ibu gini. Enggak mas, ini sudah 6 bulan saya soalnya enggak dipakai. Harus sama teller. Oh ya sudah ibu tunggu aja. Lama kita nunggu saudara karena udah enggak ada orang memang. Jadi hati-hati, rekening enggak dipakai 3 bulan diblokir. Tanah enggak diurus diblokir. Istri juga tidak berfungsi nanti diblokir. Hati-hati ya, suami tidak berfungsi diblokir loh. Anak-anak tidak berfungsi diblokir kau. Jadi tolong berfungsilah, amin. Karena kalau sudah nggak berfungsi itu kan berarti nggak hidup, nggak ada gunanya, tidak berdampak. Terus ngapain ya? Mending diblokir aja toh. Hidup kita juga ini kalau sudah nggak berfungsi ya diblokir, saudara. Hati-hati. Jadi saya lihat di bank sudah tidak ada orang. Kata suami saya, sekarang sudah pakai komputer semua. Memang sudah diganti semua. Zaman AI. Bahkan di Tiongkok buka rumah sakit AI. Ya, lebih cepat penanganannya. Kalau nunggu antri dokter sekarang kan tergantung pembayarannya juga. Kalau pakai BPJS lama. Ya toh. Ditanya dulu, saudara ini bayar sendiri asuransi atau BPJS? BPJS, duduk sana paling belakang. Ya toh? Dipanggil saudara, Pak Daniel. Belum nyaut. Pak Daniel 3 kali, Pak Daniel 4 kali, Pak Daniel baru datang kelima. Iya. Oh silakan Bapak, sudah ditunggu dokter. Pakai asuransi pribadi. Kalau BPJS, Pak Daniel lewat, Pak Bambang. Loh saya ada, pakai BPJS kan di belakang. Jadi ya memang hidup ini begini. Ya kita aja kalau ke rumah sakit mau operasi ditanya, ibu mau operasinya normal atau pakai AI? Ya, kalau pakai AI tanpa luka, ibu langsung bisa beraktivitas, bisa langsung pulang. Kalau normal itu biasa yang pakai BPJS. Tunggu waktunya dokter kapan bisanya. Terus nanti dibelah Bu dari sini sampai sini. Loh benar saudara. Ini perlahan saja dokter-dokter mulai tergantikan loh. Saya kemarin baca ada robot AI yang bisa mendeteksi cancer cuma dalam waktu berapa menit. Nah saudara, ke depan ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Tetapi Tuhan berjanji bagi orang-orang yang menghormati Tuhan, yang taat sama firman Tuhan, tidak usah takut. Amin. Karena ada janji firman Tuhan bagi setiap kita yang mau taat, yang mau nurut sama firman Tuhan. Ya, Tuhan bilang, ini tanah bukan seperti di Mesir yang kamu tabur benih lalu kamu harus dengan jerih payah mengairinya.
Tetapi negeri kemana kamu pergi ini untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Di Timur Tengah yang namanya air itu harta. Air itu harta yang mahal. Makanya kita ini di Indonesia bersyukur saudara banyak air. Ya, air pam tidak jalan, pergi ke sungai, air banyak. Nggak ada sungai, pergi ke laut, mandi laut. Kalau di sana tidak begitu. Saya tuh ke Jordan, ya tour guide kita di Jordan bilang, Bu, saya ini mandi itu bisa seminggu sekali. Hah? Kenapa? Karena tidak ada air di rumah saya, susah air di sini. Ya, saudara bayangkan mandi seminggu sekali, baunya onta, saudara. Mandi seminggu sekali. Makanya kita bersyukur di Indonesia ini airnya banyak. Nah, Tuhan bilang sama mereka, negeri yang akan kamu pergi ini itu bukan negeri yang tidak ada air. Di sana itu airnya itu air yang selalu ada, sebanyak air hujan yang turun dari langit. Artinya gak usah bersusah payah. Ayat 12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu dan mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ada terus berkatnya. Kita gak pernah ditinggalkan Tuhan. Walaupun kelihatan sulit, tapi selalu ada pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang taat dan setia. Tapi kalau kau tidak taat saudara, kau berusaha dengan jerih payahmu. Makanya banyak orang Kristen, saya dengar, saya ini Bu berusaha. Siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Setengah mati saudara. Coba suruh coba jalan pakai kepala. Itu keadaan orang yang terkutuk. Tapi bagi orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan, yang mengejar firman Tuhan, tidak seperti itu. Kita dibawa ke negeri yang dipelihara oleh Tuhan dan mata Tuhan mengawasi hidup kita loh. Amin. Kalau mata Tuhan mengawasi, coba saudara butuh apa, belum kau doa Tuhan sudah tahu. Tapi sayang banyak orang tidak mengalami ini karena kau tidak mau taat sama firman Tuhan. Suruh hidup kudus malah lakukan yang najis. Suruh bertobat malah merokok, mabuk, judi. Suruh mengampuni malah kepahitan, berantem suami istri, ribut. Kepahitan sama anak, kepahitan sama menantu. Stop saudara. Kalau kita mau mengalami rancangan kebaikan Tuhan, ayo kita taat sama Tuhan. Kalau itu akan terjadi kalau apa? Firman Tuhan berkata ayat 13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan Tuhan akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu. Sampai hewan kita aja dipelihara Tuhan. Karena di sana saudara, ada hewan kalau nggak ada rumput mati. Tapi Tuhan janji, maka Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Tahun ke depan akan semakin sulit, masa-masa yang sukar akan datang. Cuma satu kekuatan kita, ayo hidup dalam ketaatan pada Tuhan, amin. Apa yang Alkitab suruh lakukan. Jangan memberontak. Kalau disuruh mengampuni, mengampuni. Kalau disuruh memberkati, memberkati. Kalau disuruh hidup kudus, hidup kudus. Kejar kekudusan. Ya, tinggalkan semua dosa. Jaga hidup dalam kekudusan Tuhan. Jaga hati, jaga pikiran kita. Dan kita berusaha untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap
jiwa kita, dengan segenap akal budi dan kekuatan kita. Maka kalau kita melakukan itu saudara, saya pasti yakin percaya. Saya bicara di sini bukan karena saya tidak mengalami, justru karena sudah saya alami semua janji Tuhan itu. Makanya saya bisa bicara kepada saudara hari ini. Tidak ada kebahagiaan lain selain kita hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian tadi. Kami mau memilih Engkau Tuhan dalam hidup kami. Memilih Tuhan sebagai harta terbaik di hidup kami. Kami mau dituntun oleh suara-Mu. Kami mau melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bukan kehendak kami tetapi kehendak Tuhan. Ajar kami Bapa untuk selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus.